Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Fauzia, saya dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Mesir, India, dan Australia. Sebuah negara akan mendapatkan pengakuan sebagai negara yang berdaulat dan merdeka secara penuh apabila negara itu memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama yaitu memiliki wilayah, yang kedua memiliki rakyat, artinya semua rakyat itu yang mendukung. Yang ketiga berdaulat dan memiliki lembaga-lembaga negara yudikatif, legislatif, eksklusif, dan lainnya. Yang keempat mendapatkan pengakuan dari negara lain baik secara de facto atau nyata maupun de jure atau hukum. Pengakuan de facto adalah pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur negara seperti adanya pemerintah, pemimpin, rakyat, dan wilayah. Berdasarkan sifatnya, pengakuan de facto ada dua macam, yaitu pengakuan de facto yang bersifat tetap dan pengakuan de facto yang bersifat sementara. Pengakuan de facto yang bersifat tetap yaitu pengakuan dari negara lain yang dapat menimbulkan hubungan bilateral di bidang perdagangan dan ekonomi, tetapi untuk di tingkat diplomatik belum dapat dilaksanakan. Adapun pengakuan de facto yang bersifat sementara, yaitu pengakuan yang diberikan oleh negara lain dengan tidak melihat jangka panjang apakah negara itu eksis atau tidak. Apabila ternyata negara tersebut tidak dapat bertahan, pengakuan terhadap negara tersebut ditarik kembali. Pengakuan de jure adalah pengakuan terhadap suatu negara secara resmi berdasarkan hukum dan dengan segala konsekuensi atau pengakuan secara internasional. Berdasarkan sifatnya, pengakuan de jure dibagi menjadi dua, yaitu tetap dan penuh. Pengakuan de jure tetap ini berlaku untuk selama-lamanya sampai waktu yang tidak terbatas. Yang kedua yaitu penuh, mempunyai dampak dibukanya hubungan bilateral di tingkat diplomatik dan konsul, sehingga masing-masing negara akan mendapatkan perwakilannya di negara tersebut yang biasanya dipimpin oleh seorang duta besar yang penguasaannya penuh. Kedaulatan de jure suatu negara adalah pengakuan suatu wilayah atau suatu situasi menurut hukum yang berlaku yang ditandai dengan adanya pengakuan dunia internasional. Secara hukum, seperti yang sudah dicapai oleh negara Indonesia ketika para pendahulu kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara teoristis, kedaulatan de jure jalankan kekuasaan dan tidak perlu ditaati secara nyata. Oleh karena itu, kedaulatan de jure hanya dibutuhkan pengakuan dari rakyat dan ketaatan rakyat kepada penguasa secara hukum. Penguasaan menggunakan kedaulatan de jure untuk semata-mata mengatur tingkah laku masyarakat dalam berhubungan dengan pemerintah atau penguasa, mengatur batas wilayah, serta mengatur gerak dan langkah aparat dalam melayani masyarakat. Dengan pengakuan secara de facto dan de jure, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang sah yang diakui oleh dunia dan dunia internasional yang mempunyai kedaulatan untuk mengatur dirinya sendiri. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Mesir, India, dan Australia. Yang pertama, Mesir. Di Mesir, Al-Ikhwan Al-Muslimin, organisasi Islam yang dipimpin oleh Syekh Hasan al-Banna tanpa kenal lelah terus-menerus memperlihatkan dukungannya terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain menggalang opini umum lewat pemberitaan media yang diberikan kesempatan luas kepada para mahasiswa Indonesia untuk menulis tentang kemerdekaan Indonesia di koran-koran lokal miliknya. Berbagai cara takbir akbar dan demonstrasi lainnya. Kuatnya dukungan rakyat Mesir atas kemerdekaan Republik Indonesia membuat pemerintahan Mesir mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Mesir tercatat sebagai negara pertama yang mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu menyusul Suriah, Irak, Libanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Selain negara-negara tersebut juga berperan penting dalam pengakuan Republik Indonesia, secara resmi keputusan Sidang Dewan Liga Arab pada tanggal 18 November 1946
menganjurkan kepada semua negara anggota Liga Arab supaya mengakui Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat. Alasan Liga Arab memberikan dukungan kepada Indonesia didasarkan pada ikatan keagamaan, persaudaraan, kekeluargaan. Pengakuan Mesir dan negara Arab tersebut melewati proses yang cukup panjang dan heroik. Begitu informasi proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarkan ke seluruh dunia, pemerintahan Mesir mengirim langsung konsul jenderalnya di Bombay yang bernama Muhammad Abdul Mumin ke Yogyakarta. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah perutusan satu negara dengan mempertaruhkan jiwanya. Ini juga merupakan utusan resmi luar negeri pertama yang mengunjungi ibu kota Republik Indonesia. Pengakuan dari Mesir tersebut kemudian diperkuat dengan tanda tangannya Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir di Kairo. Situasi menjelang tanda tangan tersebut, Duta Besar Belanda di Mesir menerobos masuk ke ruang kerja Perdana Menteri untuk mengajukan protes ditandatanganinya perjanjian tersebut. Raja Mesir juga menyampaikan alasan dukungan Mesir dan Liga Arab kepada Indonesia dengan mengatakan karena persaudaraan ilmiah, terutama kami membantu dan mendorong negara untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia dan mengakui kedaulatan negara-negara itu dengan adanya pengakuan Mesir. Indonesia secara de jure adalah negara yang berdaulat. Masalah Indonesia menjadi masalah internasional Belanda. Sebelumnya selalu mengatakan bahwa masalah Indonesia adalah masalah dalam negeri Belanda. Pengakuan Mesir dan Liga Arab mengundang keterlibatan pihak lain termasuk PBB dalam menyelesaikan masalah Indonesia. Untuk penyampaian rasa terima kasih, pemerintahan Soekarno mengirim delegasi resmi ke Mesir pada tanggal 7 April 1946. Mengirim delegasi tersebut adalah delegasi pemerintah Republik Indonesia yang pertama yang keluar negeri. Mesir adalah negara pertama yang disinggahi delegasi tersebut. Pada tanggal 26 April 1946, delegasi pemerintah Republik Indonesia kembali tiba di Kairo. Berbeda dengan kedatangan yang pertama yang berjalan singkat, yang kedua ini lebih intens. Pada tanggal 6 Mei 1946, delegasi Indonesia dipimpin oleh Haji Agus Salim. Indonesia berkunjung ke kantor pusat kantor IM, mengungkapkan rasa terima kasih Indonesia atas dukungan IM kepada Indonesia. Pada tanggal 10 November 1977, mantan Perdana Menteri Indonesia dan penasihat Presiden Soekarno, Sultan Syahrir, berkunjung ke kantor pusat IM. Kedatangan mereka disambut dengan gembira dan meriah oleh IM. Yang kedua yaitu India. Dukungan India berawal dari bencana kelaparan yang melanda India tahun 1946. Yang membuat Indonesia mengirimkan 500 ton beras. Bantuan dari Indonesia dikirim pada tanggal 20 Agustus 1946. Berkat bantuan ini, India kemudian mendukung aktif kemerdekaan Indonesia di forum PBB. Perdana Menteri Jawaharlal Nehru pada tanggal 20 sampai 23 Januari 1949 mengadakan Kongres Asia, yaitu Asia dan Konferensi Asia. Konferensi Asia tersebut diikuti oleh 21 negara Asia yang sebagian besar masih dijajah oleh bangsa Barat. Berikut 4 tuntunan hasil konferensi Asia. Yang pertama, mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, membentuk pemerintahan intern di Indonesia. Yang ketiga, menarik seluruh militer Belanda ke wilayah Indonesia. Yang keempat, Belanda harus menyerahkan kedaulatannya kepada Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1950. Pada tanggal 3 Maret 1951, untuk merapatkan hubungan kedua negara, maka Indonesia mengadakan perjanjian bilateral. Dengan perjanjian bilateral tersebut, kedudukan Indonesia dari India semakin kuat. Indonesia dan India juga berusaha membebaskan negara-negara Asia dan Afrika dari jajahan bangsa Barat. Indonesia dan India mempelopori pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tanggal 18 sampai 28 April 1915 di Bandung. Yang terakhir, Australia. Pada tahun 1947, hubungan Indonesia dan Australia mulai terjalin baik. Saat itu dukungan dari pihak Australia dipimpin oleh Partai Buruh.
Perdana Menteri Australia saat itu memegang prinsip bahwa Australia berpandangan setiap negara bebas untuk memilih dan membentuk pemerintahannya tersendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Australia menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap negara yang sudah merdeka. Setelah Belanda melancarkan agresi militer pada bulan Juli 1947, Australia menaruh simpati pada Indonesia. Secara nyata, Belanda telah melanggar perjanjian Ligarjati. Kabar tersebut tersebar setelah seorang anggota Sentral Komite Indonesia Merdeka menulis pada sebuah pers Australia dan India kemudian membawa kasus tersebut ke PBB. Selanjutnya, delegasi Indonesia mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelaan pada sidang PBB tanggal 14 Agustus 1947. Dalam sidang tersebut, delegasi Indonesia adalah Sultan Syahrir, Agus Salim, Sumitro, dan berbagai tokoh lainnya. Hasil sidang kemudian dibentuk Komisi Jasa Baik atau KTN. Belanda tidak menjalankan resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut dan melancarkan agresi militer 2 pada bulan Desember 1948. Australia mengancam keras aksi yang dilakukan oleh Belanda tersebut dan mendesak agar Belanda segera menyerahkan kedaulatannya kepada Indonesia. Titik terang penyelesaian konflik mulai tampak saat KTN diubah menjadi United Nations Commission for Indonesia, memiliki wewenang yang lebih luas daripada KTN. Sikap Australia dalam KTN telah berjasa bagi terselenggaranya konferensi meja bundar pada tahun 1949. Salah satu hasil dari KMB adalah diakuinya kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.